Alat indera selanjutnya adalah hidung. Hidung adalah indera yang digunakan untuk mencium aroma dari sesuatu, sehingga hidung terdapat alat indera, yaitu indera pencium. Selain digunakan sebagai indera pencium, hidung juga digunakan sebagai alat pernafasan. Jika kita bernafas, maka kita akan menghirup udara. Udara pertama kali masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung. Apa sajakah yang terdapat pada hidung? Dan bagaimana proses kita mengidentifikasikan bau dari sesuatu? Dan apa yang terjadi pada hidung ketika kita bernafas? Pertama yang akan kita bahas yaitu apa yang terdapat pada hidung. Hidung secara umum terbagi menjadi dua, yaitu lubang hidung yang terdapat pada bagian luar hidung, dan rongga hidung yaitu bagian setelah lubang hidung. Pada rongga hidung, terutama rongga hidung bagian paling depan, terdapat bulu-bulu hidung yang disebut dengan silia. Selain bulu hidung, terdapat selaput lendir pada rongga hidung bagian luar yang disebut dengan membran mukus. Dua bagian ini yaitu bulu hidung dan selaput lendir berperan sebagai penyaring udara yang akan masuk. Udara yang kita hirup belum tentu bersih, karena bisa saja udara yang kita hirup masuk bersama kotoran. Kotorannya dapat berupa debu, kuman, atau cairan. Kita pasti pernah bersin. Mengapa kita bersin? Bersin terjadi karena udara yang kita hirup mengandung kotoran. Ketika masuk ke hidung dan disaring oleh bulu hidung dan selaput lendir, jika udara yang kita hirup mengandung kotoran, maka kotoran ini akan merangsang atau membuat selaput lendir menjadi geli. Akibat dari selaput lendir merasa geli, maka kita akan bersin. Bersin berfungsi membuang kotoran yang masuk atau terhirup. Jadi bersin sebagai upaya dari hidung untuk mengeluarkan kotoran yang akan masuk ke hidung, bagian lain dari hidung setelah rongga hidung bagian luar. Hidung terbentuk dari tulang-tulang kerang hidung, di mana ada tulang kerang bagian atas, tengah, dan bawah. Pada bagian atas dari rongga hidung, ini merupakan bagian yang peka terhadap bau. Jika kita mencium sesuatu, maka kita akan merasakan atau mencium baunya. Yang berperan yaitu bagian ini. Apa saja yang terdapat pada bagian yang peka terhadap bau? Yaitu ada rambut halus yang peka terhadap bau, dan ada serat saraf, yaitu termasuk saraf penciuman, yang akan membawa rangsangan sampai ke otak. Jadi, bagian yang peka terhadap bau yaitu rambut halus yang peka terhadap rangsangan yang sangat bau, dan serat saraf yang akan membawa rangsangan tersebut ke otak. Bagaimana proses kita dapat mengidentifikasi bau dari sesuatu? Bau yang akan tercium biasanya akan tercampur dengan udara yang kita hirup, di mana pertama kali masuk ke rongga hidung akan bertemu dengan bulu hidung dan selaput lendir. Udara yang disaring oleh bulu hidung dan selaput lendir, sedangkan bau bersama lendir akan berbaur atau larut dalam lendir.
Setelah udara disaring, maka udara akan disalurkan ke alat pernafasan berikutnya. Sedangkan bau yang larut pada lendir akan dibawa ke bagian yang peka terhadap bau. Bagian inilah yang terpenting untuk mengidentifikasi bau dari sesuatu, karena di bagian ini terdapat ujung-ujung serat saraf pembau. Jadi bau yang larut pada lendir hidung akan direspon oleh saraf pembau ke otak. Jika sampai ke otak dengan baik, maka kita akan mengidentifikasi bau dari sesuatu. Apakah bau yang kita hirup akan bau adalah bau wangi atau bau busuk? Inilah proses kerja dari hidung ketika mengidentifikasi bau dari sesuatu. Gangguan-gangguan apa sajakah yang terjadi pada hidung? Jika terjadi gangguan pada hidung, akan mengakibatkan daya penciuman kita berkurang, atau bahkan akan hilang sama sekali. Ini dinamakan dengan anosmia. Apa sajakah yang mengakibatkan penciuman berkurang atau bahkan hilang sama sekali? Yang pertama, penyumbatan rongga hidung dikarenakan flu atau terbentuknya atau tumbuhnya daging pada rongga hidung yang disebut dengan penyakit polip. Mengapa jika kita terkena penyakit flu, kita agak sukar untuk mencium sesuatu? Karena lendir yang dihasilkan menyumbat rongga hidung. Udara yang masuk akan dihalangi oleh lendir yang menyumbat rongga hidung, dan selaput lendirnya akan membengkak, sehingga jalur masuknya bau ke dalam hidung akan tersumbat. Berikut juga dengan penyakit polip. Yang kedua, anosmia. Terjadi karena gangguan pada saraf penciuman. Jadi bukan jalurnya yang rusak atau terhambat, tetapi sarafnya yang terganggu. Bagaimana cara kita menjaga hidung kita? Agar hidung berfungsi dengan baik, maka kita harus merawatnya dengan baik. Dengan cara membersihkannya setiap hari, karena udara yang kita hirup belum tentu bersih. Jika kita terkena penyakit seperti flu, maka kita harus segera memeriksa ke dokter. Inilah bagaimana cara kita merawat hidung kita agar hidung kita tetap baik.